الصالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Ila an qala. Sampai mana kemarin? Ya sampai mana? Rukun wudu sampai mana? Niat kemarin ya. Furudul wudu'i sittatu asya'a. Bahwasanya kefarduan atau rukunnya wudu itu ada 6 macam. 4-nya dalilnya dengan Al-Quran, 2-nya dalilnya dengan riwayatul hadis. Ya, kemarin sudah kita sebutkan. Nah, di antara 6 tersebut yang pertama adalah an-niyah. Pertama niat, kemarin sudah kita singgung panjang lebar kemarin. Insyaallah sudah tercukupi maklumat tentang pembahasan niat kemarin itu. Adapun sedikit untuk supaya kita tidak lupa, kaifiyah niat itu ada 3 caranya. Cara niatnya itu ada 3. Pertama, niatnya itu niat mengangkat hadas. Nawaitu raf'al hadathi. Kalau misalnya diartikan aku niat mengangkat hadas, cukup. Ya, cukup seperti itu. Nawaitu raf'al hadas, aku niat mengangkat hadas. Atau niatnya tadi awit taharata lis-shalah. Nawaitu taharata lis-shalah, aku niat bersuci untuk salat. Atau niatnya tadi nawaitul wudu'a, mau ditambah lis-shalah boleh, aku niat wudu untuk salat. Nah, baik dia niat di dalam hatinya tadi menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa lain boleh. Jadi nggak jadi masalah. Jadi kalau yang susah nih gimana bahasa Arab nih susah betul. Ya sudah, dalam hatinya dia pasang niatnya tadi, aku niat mengangkat hadas untuk sholat. Aku niat bersuci untuk sholat. Aku niat berwudu untuk sholat. Cukup gampang sekali. Jangan dibayangkan susah. Ya, makanya. Nah, tempatnya niat kapan? Ketika dia niatnya tadi berbarengan dengan membasuh wajah. Bisa. Karena apa? Satunya perbuatan hati, satunya perbuatan gerakan anggota tubuh. Nah, jadi ketika air jatuh tadi di situ niat. Saya niat mengangkat hadas.
Air jatuh dalam hati ngomong, saya niat mengangkat hadas. Saya niat bersuci untuk sholat. Saya niat berwudu untuk sholat. Yakfi, cukup. Nah, itu. Itu ringkasan pelajaran kemarin. Nah, yang sekarang ini pembahasan rukun yang kedua, ghaslul wajhi. Nah, pembahasannya ghaslul wajhi. Tadi pembahasan niatnya, sekarang pembahasan wajahnya. Ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan. Nah, rukun yang kedua ini membasuh wajah semuanya. Nah, makanya kita harus tahu batasan wajah itu yang mana, dari mana sampai mana. Nah, jadi kadang orang wudu dia yang dicuci bagian sininya saja, dikira ini yang bagian wajahnya misalnya, cuci gitu aja dia. Nah, harus tahu dulu mana bagian wajah itu. Disebutkan wal wajhu tulan, adapun yang namanya kriteria batasan wajah itu kalau dari segi panjang, kan ada panjang, ada lebar. Nah, kalau panjangnya wal wajhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhiran lihyaini. Agak enak sekarang tak pakai mama, jadi bisa mempraktekannya. Jadi kalau dari panjang, dari yang namanya tempat tumbuhnya rambut. Nah, dari sini. Dari sini. Min manabiti sya'rir ra'si ghaliban. Umumnya tempat tumbuhnya rambut ya di sini. Umumnya tempat tumbuh rambut di sini. Kalau ada yang tumbuh rambut di sini lain hal, berarti ini bukan umum, berarti ini umumnya ada di sini. Nah, batas yang namanya rambut tuh sini ke sini. Nah, itu dari sini. Ma baina manabiti sya'rir ra'si, antara tempat tumbuhnya rambut ghaliban. Nah, dari sini sampai mana? Akhiral lihyaini, sampai ujungnya jenggot. Nah, kalau dalam ibarat yang lain, mim manabiti sya'rir ra'si ila muntahadz dzaqani, dari ujungnya yang namanya dagu. Nah, sini. Inilah batasan wajah. Nah, jadi tulang ini kena nih. Jadi dari air tadi, dari tempat tumbuhnya rambut tadi paling atas tadi harus merata nih. Kalau dari segi panjang, nih dari sini. Nah, gitu. Kalau diibaratkan kalau laser tuh, dan berarti dari sini nih. Nah, sampai sini. Dari sini sampai ini panjangnya. Ini panjangnya. Wa ardan, adapun lebar, lebarnya ma bainal udhunaini, antara telinga dengan telinga, artinya telinga, ujung telinga ini. Nah, nanti masalah kalau telinganya dibasuh semua, disapu semua, hukumnya sunnah. Pembahasan sunnahnya. Tapi batasan wajahnya dari ini, syahmatil udhunain. Dalam ibarat yang lain lebih spesifik dia. Min syahmatil udhunain ila syahmatil udhunain. Dari yang namanya ini nih. Apa namanya kalau ini? Anak telinga. Dari anak telinga ini sampai ke sini. Jadi kayak gini nih, batasannya tuh. Sampai situ. Jadi kalau seandainya biasanya wuduknya cepat-cepatnya riskan sekali, tidak merata. Riskan. Apalagi ditabokin airnya tuh. Nah, itu. Jadi harus tahu dulu batasan wajahnya itu. Jadi dari sini nih sampai sini, pelipis sini ke sini, naik ke sini. Nah, inilah yang namanya wajah. Kenapa dinamakan wajah itu? Li'anna bihi taqa'ul muwajahah. Jadi wajah itu kenapa dinamakan wajah? Karena ketika berhadap-hadapan. Jadi ketika orang berhadapan, ya inilah yang namanya wajah. Itu ya. Jadi al-ma'na annahu yajibu isalul ma' ghusl wajhi sya'ran wa basharan. Nah, sya'ran wa basharan. Baik dia ada bulu-bulunya, rambut-rambutnya maupun kulitnya. Jadi ini sudah kita tahu batasan wajah tadi. Panjangnya dari mana sampai mana, lebarnya sampai mana, dari mana sampai mana. Nah, sudah tahu. Nah, yang wajib di dalam lingkaran wajah tadi, baik dia berupa rambut maupun kulit.
Karena yang wajah ini nanti ada bulunya, ada kulitnya. Nah itu. Semuanya wajib. Semuanya wajib kena air. Wajib kena air. Ini kumis, jenggot, cambang. Nah wajib kena air. Kecuali illa batinal lihyatil kathifah. Dikecualikan apa? Kalau seandainya punya jenggot yang super lebat. Ini lebat enggak nih? Enggak nih, belum. Ya, karena ketika berhadapan kulitnya masih nampak. Ah, itu. Ketika kulitnya masih nampak, berarti belum dikatakan lebat. Ini disebutkan batasannya tuh ya. Jadi di sini katanya fataratan yakunu sya'ru khafifan. Kadang yang namanya rambut tadi, jenggot tadi itu kadang dia tipis. Batasannya apa? Patokannya apa dikatakan tipis itu? Antural basyaratu min khilalihi fi majlisit takhatubi 'adatan. Jadi dikatakan batasannya itu, dobitnya itu apa dobit itu? Patokannya itu dikatakan tipis kalau seandainya ketika ngomong, ketika majelis ngomong ya. Orang kalau ngomong enggak mungkin jauh-jauh. Kecuali kalau sekarang, ayo jarak 1 meter. Nah itu. Atau 2 meter. Misalnya batasan dia berhadapan tadi, ketika dilihat. Nah, jadi kalau maksudnya ketika dilihat berhadapan tadi, kelihatan enggak kulit-kulitnya? Bagian kulit-kulit kelihatan. Nah, ini dinamakan jenggotnya rambutnya tadi atau bulu-bulunya tadi, tipis. Nah, itu batasannya tadi. Jadi kalau seandainya tipis, fayajibu fi hadhil halati ghaslu batinus sya'ri wa zahirihi. Ghaslu batinus sya'ri wa zahirihi. Maka wajib katanya. Kalau seandainya ketika majelis takhatub, ketika saling berhadapan tadi, saling berbicara tadi kelihatan, kulitnya tadi kelihatan, maka wajib bagian dalamnya kena air. Wajib. Wa taratan yakunu sya'ru kathifan. Kadang jenggotnya tadi, rambut jenggotnya tadi itu tebal. Wa dhabitu an la tural basyaratu min khilalihi fi majlisit takhatub. Nah sekarang kasusnya kalau seandainya jenggotnya tadi lebat. Kalau jenggot ini ya, ini jenggot. Kalau ini namanya aridun. Jadi aridain. Nah ini kalau seandainya dia tipis, cambang tadi atau jenggot tadi tipis, maka wajib isalul ma. Fayajibu isalul ma. Jadi wajib airnya tadi kena semuanya. Ketika dia membasuh wajah tadi wajib kena air semua. Nah sekarang kasusnya rambut atau cambang dan jenggotnya tadi tebal rupanya. Kebalikannya tadi ketika ngomong enggak kelihatan lagi dah. Rimba sekali. Kelihatan masalah banyak buahnya. Hama-hamanya kelihatan semua. Wah, ini lebat sekali di sini. Nah, itu. Nah, misal kalau seperti itu, ya, fayajibu ghaslu zahir sya'ri duna batin. Kalau yang jenggot lembut betul itu, kalau seandainya yang lebat, maka wajibnya apa? Membasuh yang zahirnya. Yang bagian kelihatan ya sudah kena air. Bagian dalam-dalamnya tadi akar-akar segala macam tadi tidak wajib sudah. Jadi wudunya sudah seperti biasa wudu. Bagian dalamnya gimana? Sudah nggak wajib lagi. Kenapa? Ini sudah dikatakan lebat. Illa batinal lihyatil kathibah, kecuali bagian dalam jenggot yang lebat, maka tidak wajib dibasuh bagian dalam-dalamnya. Jadi nggak perlu nih. Nggak perlu ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Wal aridain ini cambang. Aridain 2 cambang. Arid. Cambang yang lebat juga nggak wajib. Jadi dikecualikan. Jadi kewajiban di dalam membasuh wajah itu baik bulu, baik kulit wajib kena air. Nah, makanya wudu jangan lagi kebiasaan kita wudu terburu-buru itu. Bahkan disebutkan ada orang saleh, orang alim itu kalau wudu itu 1 jam wudunya.
Wuduknya 1 jam. Artinya apa? Betul-betul dia mempersiapkan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan. Kalau kita saja kadang untuk ketemu ya orang-orang besar tuh di urusan dunia itu, kadang kita perlu ngapalin teks. Takut salah ngomong. Kita persiapkan betul-betul dari cara kita ngomongnya, dari segi pakaiannya, semuanya kita persiapkan. Takut salah. Takut salah. Takut nanti proposal gak lolos. Nah itu tadi. Takut ini, takut ini. Nah, begitu juga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takut proposal kita ke hadapan Allah gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa proposal? Minta pengampunan. Ampunan, minta surga, minta hajat, minta banyak kita minta sama Allah itu. Apalagi di dalam surah Al-Fatihah itu doa semua. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu. Ketika kita betul-betul menyiapkan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul, maka kemungkinan diterima proposal tersebut sangat besar. Kalau seandainya persiapannya saja tadi, kalau misalnya kita nulis proposal sembarangan tuh, coret-coret, berantakan ini. Ya berantakan gimana orang mau menerima proposal? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih dari itu. Makanya orang tadi mempersiapkan dirinya tadi betul-betul. Sebelum dia wudu, dia persiapkan dulu hati, hadir dulu di ketika berwudu. Nah itu. Jadi yang wajibnya tadi, kalau wajibnya tadi baik rambut dan kulit. Makanya kalau selain ini, selain cambang dan jenggot, kalau dia tebal tetap wajib air tadi masuk ke kulit-kulitnya, ke pori-porinya. Jadi kalau saat tadi kan hanya dikecualikan, kecuali jenggot dan cambang. Artinya kalau seandainya dia punya alis super tebal sekali itu. Alis tebal betul. Apa bulu sampai kelihatan tuh kalau ditarik panjang rupanya. Pas ditarik itu panjang rupanya. Nah itu tebal berarti. Atau kumisnya tuh apa namanya? Ngeluber sampai ke bawah-bawah. Itu juga. Nah, kalau yang seperti itu, nah ini kan jarang. Kalau yang seperti ini jarang. Nah, kalau jarang tadi tetap wajib airnya tadi harus kena bagian kulit-kulitnya. Nah, itu. Ada pertanyaan masalah membasuh wajah? Rukun yang kedua tentang membasuh wajah? Kalau misalkan terhalang karena ada luka alasan medis, dan lain sebagainya, juga mungkin kena benda lain seperti cat, lem dan lain sebagainya. Wajib ya kalau seandainya tadi yang pertanyaan yang kedua dulu dijawab. Kalau seandainya ada penghalangnya tadi, penghalang seperti cat yang mana catnya tadi menghalangi sampainya air ke kulit. Sampainya air ke kulit. Apa saja selain cat, apa saja pokoknya. Kecuali sudah masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam. Contohnya orang yang wajahnya ditato. Orang yang wajahnya ditato itu enggak wajib lagi dia. Sudah ma'fu yang seperti itu. Tatonya apa di sini? Tatonya tulang ikan. Tato tulang ikan. Sudah, enggak wajib lagi sudah. Ma'fu. Kenapa? Itu sudah bagian batin, bukan bagian zahir. Bagian yang di dalam. Sudah, kalau yang dalam enggak wajib. Bagian dalam ya, pokoknya yang wajib nih bagian nampak semuanya nih. Ini yang wajib. Makanya kita kalau wudu hati-hati. Ini wajib kena ini. Karena ini bagian zahir. Kadang orang misal wudu kayak gini, enggak kena ini bagiannya. Makanya pelan-pelan wudunya itu. Ini juga wajib kena ini. Ini bagian zahir nih. Nih. Ya. Bagian sininya bagian pokoknya yang ada bagian zahir. Tadi misalnya kena cat, catnya harus dihilangkan dulu. Bekas catnya tadi harus dihilangkan dulu. Nah, kecuali kalau seandainya catnya tadi itu tidak bisa hilang, sekiranya kata dokter ini harus dipotong. Nah, ini tidak bisa nih katanya. Caranya gimana? Ya dipotong kulitnya. Nah, itu dah. Sudah gak wajib lagi ya. Terus yang pertama tadi apa tadi? Nah, luka.
Kalau seandainya lukanya tadi kata dokter dilarang kena air, ya, Mas, nanti katanya, nanti kalau ini hati-hati ya, jangan kena air nih luka nih, kata dokternya. Ya. Kenapa dok? Ya, kalau seandainya kena air untuk sementara waktu ini, kalau kena air nanti lambat sembuhnya. Ini lambat sembuhnya. Atau kata dokter, jangan. Nanti bakal menjadi bekas luka yang jelek. Ada bekas luka yang jelek jadi kalau kena air. Atau kata dokter bisa mati sampean. Nah, misalnya, bisa mati sampean. Jangan ya kena air. Nah, kalau kata dokter ini memang dokter spesialis, dia ngerti betul. Maka ketika wudhu, pas di bagian luka misalnya wajahnya tadi, jangan kena air. Jangan kena air. Jangan kenakan air, jangan paksa. Bagaimana caranya untuk menutupi yang belum terkena air itu diganti dengan tayamum. Nah, cara praktik tayamum bisa dua. Bisa sebelum atau sesudah. Nah, lebih bagus ya sebelum. Biar apa? Biar sisa debunya tadi disiram, dihapus, dibersihkan oleh air wudhu tadi. Jadi ketika niatnya tadi niat apa? Saya niat tayamum tadi untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam wajah. Jadi niat tayamum, nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Ya, aku niat tayamum untuk sesuatu yang belum kena air, belum bisa terkena air tadi. Sudah tayamum dia. Cara tayamum gimana? Dia niat dari sini cara tayamum. Misalnya ada luka, misalnya contohnya di sini ya. Nah, misalnya di sini. Sudah niat tayamum. Niat tayamum itu berbeda dengan wudhu ya. Kalau niat tayamum itu memulai niatnya itu ketika tangan menyentuh debu. Tangan menyentuh debu. Nah, dari sini dia niat nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah dalam hati. Jadi kayak gini. Sudah cukup? Cukup seperti itu. Tidak seperti wudhu. Kalau wudhu apa? Harus dipastikan setiap bagian wajah tadi kena. Nah ini. Jadi tidak perlu was-was. Ya, cukup seperti ini misalnya kalau tayamum tuh. Nih misalnya. Ini. Tapi tidak boleh debu masjid. Tidak boleh debu masjid. Nah, ini contoh saja. Ini mencontohkan saja. Tidak sah soalnya. Jadi dari sini dia mulai niat nih. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Dah cukup satu. Tidak disunnahkan tiga. Tidak disunnahkan 3 kali sudah. Sekali saja. Terus bagaimana? Ini misalnya sudah musta'mal nih. Sudah dipakai. Tempat sini misalnya. Cukup cuman tidak perlu kita perhatikan betul-betul. Oh ini debunya nggak ngerata semua. Tidak mungkin bakal merata debu itu. Nih. Satu. Sudah cukup itu. Itu cara tayamum. Nah, setelah itu kan ini kan debuan. Nah, makanya ditutupi dengan apa? Dengan wudhu tadi. Habis itu baru dia mulai wudhu seperti biasanya. Kecuali hanya tempat yang terkena luka tadi saja yang dia tidak kenakan air. Nah, seperti itu ya. Ada lagi? Wallahu alam ya. Kalau untuk lebih spesifiknya, lebih spesifik kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya a'fu al-liha itu artinya pelihara jenggot itu pelihara ya. Artinya pelihara itu dipelihara. Bahasa ingat dipelihara. Bukan arti dibiarkan. Dibiarkan apa? Seperti terbengkalai kemana sana. Jenggotnya kemana? Pelihara artinya dirapikan, dibersihkan, bagus gitu. Nah, untuk lebih spesifik
Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk dipelihara jenggotnya? Saya belum sampai ke situ. Tapi insya Allah kalau seandainya memang nanti penasaran, jamaahnya penasaran, nanti akan saya lihat bab khusus tentang keutamaan memelihara jenggot. Tapi kalau sekarang saya belum sampai ke situ. Insya Allah kalau seandainya ada waktu, ada kitab khususnya kita cari nanti. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga atau memelihara jenggotnya? Tapi tidak harus nanti itu tadi itu. Tidak harus kita itu menggebu-gebu. Kalau seandainya tidak punya jenggot ya sudah. Jangan dibelikan minyak Firdaus, minyak apa itu tidak usah ya. Itu macam-macam ya. Wallahu a'lam ya. Minta maaf ya. Apa? Kalangan kita bekerja. Pekerja. Ini kan kadang-kadang pekerja itu menggunakan pakaian yang kadang-kadang nggak bawa ganti. Di situ kan banyak macam-macam media yang dalam dia bekerja yang sering lengket di pakaian. Mungkin yang pertama najis sudah jelas lah ya. Ada debu atau tanah atau minyak ataupun cinikal. Itu gimana hukumnya Pak Ustaz ketika kita gunakan untuk sholat? Karena kita nggak ada pakaian lagi yang pakaian itu. Karena terpercikan gitu. Kadang-kadang sebagian orang kena ke kotor gitu, alasannya saya nggak suka pakai pakaian ini, tapi nggak tahu dasarnya ini bisa atau enggak gitu. Gimana Pak? Ya kita harus kenal dulu apa itu najis. Apa itu najis kita harus kenal dulu. Beda najis dengan yang kotor. Najis sama kotor beda istilahnya. Jadi kita harus kenal dulu najis itu apa. Najis, definisinya najis itu apa saja yang dikategorikan najis, apa yang tidak dikategorikan. Kita harus kenal dulu najis. Jadi debu itu bukan najis. Jangan dikatakan debu itu najis. Makanya debu di jalan itu, debu di jalan walaupun di situ tuh ada lewat anjing, lewat apa, itu mimma yasyukku ihtirazu. Susah untuk kita menghindar dari becek tersebut. Itu ma'fu sudah. Tidak najis lagi sudah, ma'fu sudah. Walaupun kita tahu ini jalanan ini juga suka dilalu-lalangi oleh anjing atau babi dan sejenisnya. Kenapa? Karena ini jalan kita pasti melewati di situ dan kita tidak mungkin bisa. Sudah, itu namanya mimma yasyukku ihtirazu. Ma'fu. Ma'fu tempat yang seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ragu-ragu. Yang tadi kuncinya kita harus tahu dulu apa itu najis. Apa itu najis? Definisi najis itu apa? Macam-macam najis itu apa? Bagian najis itu apa? Cara membersihkan najis itu bagaimana? Kita harus tahu dulu. Panjang karena soal bab najis panjang. Tadi contohnya seperti kalau debu bukan dikatakan najis kecuali kalau ini kita yakin ini debu ini memang dari kotoran, pecahan kotoran, debu dia berdebu. Ini jelas najis. Nah, kalau jelas najis baru tidak boleh. Kalau jelas najis. Tapi kalau seandainya kita tidak melihat najisnya, tidak lihat, mata kita nggak melihat najis, itu nggak dikategorikan hukumnya najis. Kalau kotor, iya. Tapi najis belum tentu. Keringat, masa keringat dikatakan najis? Badan saya bau, kayak enak salat. Bukan artinya keringat dia tadi menjadikan dia najis, menghalangi dia untuk salat. Jadi harus tahu apa itu najis. Makanya tidak semua yang kita kerja itu semuanya najis, tidak. Kecuali kalau kita tahu, ini saya ini habis megang kencing misalnya. Lagi bersih-bersih tadi, misalnya dia tugasnya bersihin toilet. Rupanya kena najis kencing tadi atau kena kotoran, ya pakaian tadi wajib dia hilangkan. Wajibnya apa? Ya tempat yang terkena najis tadi saja yang wajib dia hilangkan. Tempat pakaian yang dia tidak terkena najis ya namanya suci. Ya sudah, gimana? Sudah bersihkan. Kalau seandainya dia walaupun dia tidak punya salin sudah cukup. Tempat najisnya tadi yang terkena najis yang sudah dipastikan terkena najis tadi sudah bersihkan, ya sudah sah salatnya. Jadi harus kita tahu dulu apa sih yang namanya najis itu.
Kadang kita tidak peduli. Kadang gini, kita sholat, rupanya di dalam kantong kita ada apa? Ada lalat, ada nyamuk, ada hal itu najis. Walaupun kering, ada nyamuk. Nah, ini namanya bangkai. Bangkai itu najis. Nah, kadang kita baju kita bersih, sudah disetrika, sudah rapi, sudah macam, rupanya di dalamnya tadi ada satu helai kepak nyamuk. Nah, rupanya inilah yang namanya najis tadi. Kadang kita justru yang itu kita tidak peduli. Justru kalau kotor kita katakan najis, padahal kan najis. Justru yang bangkai itu, oh ini cuma sedikit. Cuma sedikit, padahal itulah menghalangi pakaian kita jadi suci. Kenapa? Karena ada kepak sayap tadi atau kaki nyamuk tadi. Nah, itu. Jadi kadang dia najis di pakaian, tidak najis di air. Contohnya tadi seperti tadi. Kalau seandainya ada lalat, nyamuk, cicak bahkan ada di air, mati dia di situ. Selagi air itu tidak berubah, airnya tidak berubah. Ada 3 sifat air itu. Launuhu, warnanya, rihuhu, baunya, ta'muhu, rasanya, tidak berubah tadi. Walaupun ada bangkai cicak tadi, kita ambil cicaknya, kita gunakan air tadi untuk berwudu. Tapi hukumnya beda. Kalau seandainya cicak tadi masuk ke kantong misalnya, anak cicak tadi kering, sudah kering, masuk kantong. Nah, ini bangkai, bawa najis. Tapi di air dia tidak menjadikan najis. Atau nyamuk tadi misalnya, nyamuk lalat tadi kalau seandainya di air, dia mati di air tadi, dia air tadi tidak menjadikan najis selagi air tadi tidak berubah. Selagi tidak berubah. Tapi kalau seandainya nyamuk tadi jatuh di kantong, nah inilah najis. Kadang baju bersih, rupanya tidak sah sholatnya. Tadi contohnya tadi, kita harus tahu dulu. Nanti insya Allah itu pembahasan itu nanti ada babnya insya Allah. Ada babnya insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau kotor selagi tidak najis boleh dia sholat. Kotor tapi tidak najis. Misalnya kotor misalnya ya bajunya lumpur. Bajunya lumpur kan kotor. Tapi tak najis, sholat boleh enggak? Boleh. Kalau seandainya tidak mungkin lagi untuk salin misalnya. Misalnya dia lagi kerja bersihkan kebakaran tuh. Gimana dia mau salin? Waktu sholat sudah Allahu Akbar sudah masuk. Kalau seandainya dia pulang habis waktunya ini, udah mau tidak mau baju lumpur. Yang penting dia baju tadi dia pastikan tidak ada najisnya, cuman lumpur saja, cuman kotor saja, ambil wudu, sholat, sah salatnya. Bahkan dia kalau seandainya dia berjamaah sama kawan-kawan dapat keutamaan berjamaah. Ada lagi masalah ini? Silakan. Nah, kita mau sholat, karena kita sentuh kita buang, apakah kita harus wudu lagi? Nah, ya, bagus. Ya, ingat ya, memegang najis tidak membatalkan wudu. Memegang najis tidak membatalkan wudu. Jadi bukan hanya tai cicak, apa saja yang namanya najis tadi. Contohnya memegang bangkainya nyamuk tadi, ambil nyamuk tadi. Sama kasusnya sama-sama najis. Bangkai nyamuk sama tai cicak hukumnya sama-sama bangkai, sama-sama najis. Jadi memegangnya tadi tidak membatalkan wudu, ingat itu kuncinya. Tapi kalau lihat dulu tangannya tadi, tangannya atau bangkainya tadi, bangkainya itu kering apa basah? Tangan kita ini kering apa basah? Kalau seandainya basah, bangkainya basah tadi, najisnya basah, atau tangan kita basah, nah tangan ini wajib dicuci. Karena tadi memegang sesuatu yang basah, tangan kita udah berarti nempel. Sisa-sisa atau zat-zat yang ada di najis tadi kita menempel. Nah, makanya ini wajib disiram saja sudah. Disiram sudah cukup. Yang penting dialirkan sudah bersih. Karena ada yang betul-betul menempel betul. Nah, disiram sudah. Tapi kalau kering,
Misalnya ada tai, tangan kita kering, tai cicak tadi kering, sudah, tangan kita cuci, tangan kita suci. Artinya tidak memegang najis, kenapa? Kering sama kering. Makanya kalau orang memegang anjing, memegang babi, bulunya tadi itu, kalau anjingnya tadi bulunya kering, tangan kita kering, itu tidak perlu sampai siram 7 kali, itu tidak perlu. Tidak perlu. Saya ini habis memegang anjing, padahal kering sama kering, kaidahnya kering sama kering, al-jaf bil jaf tahirun bila khilaf. Kalau kering dengan kering dihukumi suci tanpa keraguan. Kita kadang ragu ya, megang anjing, gitu. Padahal kering sama kering. Nah itu, langsung ambil tanah. Nah, itu. Padahal kering sama kering. Kalau seandainya salah satunya basah atau dua-duanya basah, baru. Nah inilah baru kita terkena najis. Nah itu. Jadi tadi kalau seandainya megang tadi, kalau kering sama kering, tidak perlu. Cuman kita ini apa? Kita ini diperintahkan ihtiyat di dalam hukum. Kita diperintahkan ada kehati-hatian. Nah, bagus. Orang kehati-hatian dalam beribadah bagus. Tapi kalau was-was itu tidak bagus. Jadi dibedakan antara kehati-hatian sama was-was. Kalau kehati-hatian diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi kalau was-was itulah pekerjaannya si setan. Tadi itu, artinya kalau seandainya nih, sudah, supaya berjaga-jaga saya siram, walaupun kering sama kering, udah bagus. Ada lagi? Jadi nggak batalkan wudu ya, yang namanya pegang najis. Kalau seandainya sakit, orang sakit itu apakah wajib kita tayamum? Kita terbaring. Ya. Kalau untuk toharoh, kalau seandainya dia sholat. Kalau dia mau sholat, baik dia sehat atau sakit, dia tetap wajib bersuci. Wajib yang namanya toharoh itu kan ada 4 bertoharoh. Kadang dia tuh toharohnya tuh untuk menghilangkan najis. Kadang toharohnya tadi untuk menghilangkan hadas. Jadi toharoh itu ada 2. Contohnya toharoh menghilangkan najis itu misalnya kalau ada kotoran tadi, nah dia bersuci dari menghilangkan najis dengan air. Kadang dengan air, kadang dengan batu atau sejenisnya. Misalnya orang misalnya tidak ada air misalnya. Cara dia istinjanya dengan apa? Bisa dengan batu, bisa dengan apa saja yang sekiranya menyerap. Nah, bisa menyerap itu baru boleh. Nah itu. Jadi ada bersuci menghilangkan najis, ada bersucinya tadi untuk mengangkat hadas. Nah, bersuci untuk mengangkat hadas ada 2 caranya. Pertama dengan air, yang kedua dengan debu. Itulah yang namanya tayamum. Nah, kalau seandainya dia dengan air tidak memungkinkan, contohnya misalnya sakit atau di tempat yang tidak ada air, maka wajib dia harus menggunakan debu. Kenapa? Bagaimana dia mau sholat? Kalau seandainya dia tidak pakai salah satu dari 2 wasilah dari perantara untuk bersuci tadi. Nah, jadi kalau seandainya dia mau sholat atau dia mau baca Quran, sedangkan dia tidak memungkinkan untuk berwudu, maka penggantinya tayamum. Jadi tayamum itu hanya pengganti saja. Pengganti di saat yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air ketika berwudu. Jelas ya? Cacat? Nah sudah. Kalau seandainya misalnya tangannya teramputasi, kakinya teramputasi, yang penting kepalanya saja tidak teramputasi. Kalau kepalanya teramputasi sudah, innalillah kan. Jadi kalau seandainya tangannya anggota wudhu selain kepala ya, selain kepala, ya kalau seandainya memang tidak ada ya sudah tidak wajib. Kepotong sini misalnya, sudah. Gimana dia? Sudah. Bagian yang ini yang wajib. Jadi bagian ini yang dia wajib dia basuh. Kakinya begitu juga. Kalau seandainya teramputasi bagian yang wajib, ya sudah. Nggak wajib dia menyiram sisanya tadi, karena batasannya sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Batasan tangan itu sampai siku. Rupanya
Bukan hanya siku, bagian sini juga hilang, sudah tidak wajib. Tidak wajib, tapi disunnahkan. Disunnahkan dia mencuci, membasuh bagian sedikit saja, yang bagian terpotong tadi. Nah, itu. Misalnya di sini potong, disunnahkan tapi bukan wajib. Kenapa? Karena batasan wajibnya sudah tidak ada lagi. Misalnya ini. Nah, itu. Jadi disunnahkan saja. Ada lagi? Ini kan ada sebagian kebanyakan menggunakan tangan sebelah kiri, kanan. Kalau berdiri sebelah kiri, Tidak jadi masalah. Itu hanya masalah keafdalan. Memulai. Jadi sunnah di dalam ibadah kita nih, ketika ibadah itu apa saja yang berkenaan dengan ibadah disunnahkan dengan kanan. Disunnahkan dengan kanan. Apa saja yang namanya ibadah disunnahkan dengan kanan. Bahkan perihal yang mubah pun disunnahkan pakai tangan kanan. Kayak makan itu pakai tangan kanan. Kecuali hal-hal yang tidak baik. Misalnya buang air, cebok, nah itu jangan pakai tangan kanan. Jadi kiri. Makanya ketika kita masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Nah itu. Kadang lupa kita keluar rumah tuh apa ya? Oh, dua-duanya aja. Nah, itu. Ada lagi? Baru satu rukun lagi ini. ini kita kan selaku muslim ya, kadang-kadang kita kerja berhari-hari, tiba-tiba waktu azan, masuk dia lari menuju ke masjid. Satu hari itu dia aktivitas kan, habis. Terus dia langsung ambil wudhu. Yang mau saya tanya, wudhu kita ini kan nggak tahu tanggal tadi, bagaimana gitu kan? Apakah kita langsung ambil wudhu aja itu nggak perlu kita cebok dulu atau gimana? Itu sering kalangan kita ini banyak terjadi seperti itu, Pak Ustaz. Sahnya gimana? Karena kan nggak tahu kotoran yang wudhu kita ini. Kentut itu nggak ada ainnya, bentuknya nggak ada. Kentut itu nggak ada bentuknya. Kentut itu nggak ada bentuknya. Jadi buat apa kita cebok? Kalau kentut nggak perlu kita cebok. Kecuali kalau seandainya ada ainnya, ada bentuknya. Kencing, buang air besar, ada bentuknya itu. Makanya wajib disiram. Kenapa? Karena yang keluar itu jadi najis. Tapi kalau yang namanya kentut nggak ada namanya kita cebok. Nggak jadi masalah. Walaupun bau kentutnya, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ainnya tidak ada. Kecuali kalau kentut campur keluar ain. Nah, itu bermasalah. Itu yang wajib dihilangkan tadi itu. Jadi najis tadi yang kuningnya tadi, hijau, biru tadi itu. Nah, itu. Tapi kalau kentut tidak ada, apa namanya kita diwajibkan cebok. Jadi langsung aja wudhu. Ini waktunya habis nih satu. Ada nih. Baru rukun kedua belum selesai lagi. Insyaallah kita akan melanjutkan. Jadi batasan wajah tadi jelas ya. Batasan wajah kapan wajib membasuh seluruh wajah, kapan hanya disunnahkan saja untuk misalnya tadi jenggot yang lebat tadi disunnahkan saja. Habis dia basuh bagian zahirnya, bagian yang nampaknya, disunnahkan dia ambil air baru, disunnahkan seperti ini. Sunnah saja. Sunnah. Bagian kanan dulu misalnya, bagian kiri, habis itu kayak gini. Nah, itu. Sunnah, tidak wajib, tidak menjadi wajib. Kecuali kalau selain ada orang misalnya buluan. Ada orang buluannya sampai sini. Nah, ini bulu-bulu ini lebat, wajib kena. Nah, itu wajib kena. Wallahu a'lamu bissawab. Saya izin langsung ke Purnama ya. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya rukun ketiga ya. Rukun ketiga dari kefarduan wudu. Ini rukun ketiga dan 4 insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.